jadi PNS enak atau gimana nih? Kok pikirannya pengen PNS gitu? Udah jadi cita-cita, Bu. Oh iya, latar belakangnya cita-citanya apa nih gara-garanya? Kok tertarik dengan PNS? Apa seragamnya yang coklat-coklat? Atau sering ke kecamatan jangan-jangan ini? Saya lagi menjalani UKT, ujian kenaikan tingkat di Sabuk Kuning. Oh, oke. Kedua berarti level 2 ya. Dari putih ke kuning berarti. Wah, ya udah lumayan banget. Gitu. Udah bisa apa nih, Mbak? Kalau ke kuning ini udah bisa apa? Itu kebanyakan itu, Bu. Pada pulang, kebanyakan pulang. Dari asrama pada pulang. Makanya materinya tuh nggak kecapai. Padahal targetnya harusnya kelas 2 udah lulus semuanya. Udah lulus semuanya tuh berapa juz? Harusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Bersama saya Sari Winarno dan ini nih Mbak siapa? Halo. Rahma siapa? Rahma Nur Laila. Mbak Rahma Nur Laila ini baru aja lulus dari SMA nih. Waduh, lagi fresh-freshnya. Ya, kemarin baru aja wisuda ya. Berapa hari yang lalu, hari Jumat ya kalau nggak salah ya, barengan sama anak saya yang ketiga tuh, Mbak Rahma ini. Jadi dia lulus SMA. Oke, ini kita karena kayaknya vibe-nya sama, pakai kotak-kotak. Nggak janjian. Tapi nggak tahu pas ketemu, loh kok sama kotak-kotak gitu kan. Apalagi tren ya Mbak ya, kotak-kotak. Oh lagi tren. Lagi tren di ini anak-anak Gen Z sekarang. Iya Bu. Aduh. Oke, ini anak Gen Z kelahiran tahun 2005. Gen Z kelahiran tahun 2005 dan ini baru aja lulus SMA. Sekarang kita mau ngulik nih anak-anak Gen Z nih ya, yang baru lulus SMA mau ngapain setelah lulus SMA ini. Ayo, mau ngapain ini Mbak Rahma? Rencana kedepannya apa nih setelah lulus SMA? Kuliah apa kerja rencananya? Rencana awal sih mau kerja. Mau kerja. Waduh, kayaknya lagi semangat-semangatnya ya. Kerja gitu ya. Setelah itu mau daftar kuliah, insya Allah di UT aja. Oh di UT gitu, karena ada rencana bekerja ya. Kan rencana bekerjanya boleh tahu nggak? Spill lah tempatnya gitu. Siapa tahu dengan menyepil tempatnya kita bisa doain juga dari sini gitu. Maunya sih yang di itu Bu, di kantoran-kantoran gitu. Oh gitu ya. Oh CPNS. PNS. Ya mau itu. Apa ini kenapa kok? Boleh tahu nggak ya Mbak, anak-anak muda nih, terutama Gen Z ini berpikiran lulus sekolah gitu ya, anggaplah lulus SMA nih ya, lulus SMA terus kepikiran pengen jadi PNS gitu. Apa melihat orang tua atau melihat tetangga atau saudara jadi PNS enak atau gimana nih? Kok pikirannya pengen PNS gitu? Udah jadi cita-cita Bu. Oh iya, latar belakangnya cita-citanya apa nih gara-garanya? Kok tertarik dengan PNS? Apa seragamnya yang coklat-coklat? Atau sering ke kecamatan jangan-jangan ini? Ngeliatin para PNS di kecamatan kok kayak ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu ya? Atau gimana nih? Karena kalau sudah pensiun dapat uang pensiun Bu. Oh itu yang menarik ya. Oh gitu, jadi nih sekarang pengen PNS karena tertarik uang pensiun. Saya juga penasaran gitu ya sama anak-anak Gen Z ini. Kemarin pas lulusan kan sempet ngobrol lah sama beberapa Gen Z-nya dan ibu-ibunya, mama-mamanya gitu. Jadi ini salah satu mamanya yang kemarin ngobrol sama saya. Kalau anak saya belum mau kuliah itu pengennya kerja, tapi nanti mau ambil UT. Memang kalau UT itu universitas terbuka itu memang sangat fleksi ya. Iya Bu, benar. Dan untuk bisa kuliah dan bekerja sekaligus, karena dia kuliahnya secara online ya. Iya online. Terus tugas-tugasnya dikirim melalui email semua tanpa bertemu oleh dosen atau datang ke gedungnya seperti itu. Jadi sangat fleksibel banget. Ini ya mungkin bagi para Gen Z yang baru lulus SMA, UT bisa jadi salah satu pilihan loh kayak Mbak Rahma ini gitu. Oke Mbak, selain pengen jadi PNS, mungkin bisa cerita deh kegiatannya apa nih setelah lulus SMA ini? Atau masih ada yang ada nih mungkin ya anak-anak SMA yang mungkin masih nyangkut di
eskulnya gitu, masih ke sekolah juga gitu loh maksudnya. Ini udah ke sekolah, masih ke sekolah atau udah enggak? Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Udah bye-bye ya mas sekolah. Ya, tinggal udah. ini mungkin ya ijazahnya. Ijazahnya. Ijazah. Oke, bisa cerita nggak apa aja kegiatannya setelah lulus SMA ini? Ya cuma di rumah nganggur. Terus? Nganggur aja ya, tidur juga bisa. Terus eskul yang mungkin masih di kampung itu masih dikerjain apa Kalau aja? dari saya itu bukan eskul sih Bu, itu udah jadi hobi saya sendiri. Oh iya, apa nih hobinya? Hobinya itu bela diri. Bela diri? Kok ngeri? Ngajar apa masih jadi santrinya? Apa sih namanya kalau bela diri ini? Muridnya, yes. Muridnya. Dua-duanya juga bisa Bu, jadi murid, jadi ngajar juga bisa. Oh, ini tandanya udah tinggi nih. Sesuai apa? tingkatan Bu. Oh, oke. Sekarang kita nanya tentang ini ya, kegiatan dia bela diri aja deh kalau gitu. Oke, bela dirinya apa nih? Apa namanya, bela diri apa? Kan ada banyak tuh nama-namanya, ada Petapak Suci, ada Merpati Putih, ya kan? PSHT ada. Sebutin dong kepanjangannya apa nih biar teman-teman Rumpik Asik tahu dong. Kalau saya tuh bela dirinya namanya Persinas Asad. Itu bela diri pakai alat atau tangan kosong? Dua-duanya Bu. Ya, tangan kosong bisa, pakai alat juga bisa. Tergantung tingkatannya dan warna sabuknya juga. Oke, sabuk dasarnya apa? Dasarnya warna putih. Oke. Dan paling tinggi warna merah. Merah ada strip-stripnya atau bagaimana? Merah polos Bu. Oh polos, kan biasanya ntar ada stripnya apa gitu namanya, kan ada tingkatannya kan. Putih dasar. Nih karena saya berbicara gini, saya dulu adalah anggota Merpati Putih. Oh iya. Saya Merpati Putih sejak SMA sampai saya kuliah. Jadi cukup lama dan sempat juga ngajarin. Saya juga sempat ngajar juga di apa namanya bela diri Merpati Putih gitu ya. Jadi dasar putih ya, terus putih. Merah. Enggak Bu, putih, kuning, biru dan merah gitu aja. Oh tertinggi merah berarti. Mbaknya kalau boleh tahu ini apa sabuknya? Supaya saya lebih hati-hati bisa duel nanti di sini. Saya lagi menjalani UKT, ujian kenaikan tingkat di sabuk kuning. Oh, oke. Kedua berarti level 2 ya. Dari putih ke kuning berarti. Wah, ya udah lumayan banget. Gitu. Udah bisa apa nih, Mbak? Kalau ke kuning ini udah bisa apa? Sudah bisa itu Bu, ya jurus-jurus Bu. Oh gitu ya. Ya udah diajarin macam-macam apa namanya, termasuk mematahkan apa gitu. Belum untuk kekuatan otot tangan dan otot kaki. Belum Bu, belum nyampe materinya. Oh belum nyampe. Oke, kalau zaman saya soalnya ujian kenaikannya itu dari sabuk putih ke sabuk merah gitu kan. Saya cuma ada 2 warna. Kalau di Merpati Putih itu hanya 2 warna, sabuk merah ke sabuk putih, dari sabuk putih dasar ke sabuk merah. Setelah itu baru ada strip-stripnya. Gitu. Naik satu strip. Jadi sabuk merahnya tuh ada strip-stripnya gitu. Sampai akhirnya ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Nah, seperti itu dari sabuk putih pun udah diuji kekuatan otot tangan kaki gitu. Kalau dulu saya kan dulu saya es batu ujiannya. Es batu 1. Itu naik dari putih ke merah. Gitu. Terus kalau nggak salah saya lupa soalnya ya, kan udah lama banget sejak saya mulai tidak kuliah lagi, maksudnya sudah lulus kuliah gitu, saya sudah tidak mendalami lagi pencak silat ini gitu. Karena saya sempat ikutan itu juga, kejuaraan nasional, Jurnas dulu pas sampai SMA kayak gitu. Termasuk fight juga ya, fighting gitu juga kayak gitu. Oke, ini kayaknya seru banget selain mungkin bela diri, apalagi ini kegiatannya setelah lulus SMA sambil menunggu-nunggu. Udah masukin lamaran belum sih? Belum Bu, nunggu ijazah sekalian aja. Oh iya, oke. Sambil menunggu ijazah ini ya. Kali aja nih kayaknya banyak banget Gen Z yang lulus SMA ini juga mungkin gabut. Mungkin ini jadi salah satu nanti inspirasi gitu ya. Siapa tahu oh iya ya, setelah ngeliat Mbak Rahma nih, ngelihat apa namanya tayangannya Mbak Rahma ini, langsung oh iya terinspirasi gitu. Oh iya bisa ngerjain kayak tadi bela diri gitu. Selain bela diri mungkin apalagi ngajar ngaji atau mungkin ngajar tari atau ngajar anak-anak kecil itu apa seperti anak-anak SD gitu, ngajarin mata pelajaran gitu.
Ngajarin adik sendiri aja. Ngajarin adik sendiri aja, mata pelajaran juga. Gurunya adik bisa ngajar adik sendiri. So. Biasanya kalau ngajarin keluarga sendiri itu, saya aja ngajarin anak saya nggak bisa. Harus sabar, Bu. Anak orang bisa saya ajarin, tapi anak sendiri nggak bisa. Itu ada keterikatan batin soalnya. Kalau sedarah tuh biasanya susah. Emang gitu. Bu, susah. Oh gitu. Jadi ini sekarang kegiatannya hanya untuk mengisi waktu luang sambil menunggu ijazah itu keluar. Ini hobi aja, hobi. Jadi bela diri salah satunya kayak gitu. Mungkin nggak berniat Mbak untuk kita tadi kan spill ya, jualan-jualan gitu sebagai Gen Z. Ini mau sih Bu, mau jualan aja sekalian nunggu-nunggu. Siapa tahu menjadi utama nih. Tadinya untuk sampingan jualan, taunya untuk utama. Karena jualan itu sangat fleksibel loh, kalau boleh ini ya, boleh ngasih masukan. Dia bisa di mana aja dan kapan aja, apalagi kalau punya toko online. Coba deh buka akun-akun toko online, siapa tahu terinspirasi gitu loh. Kayak gitu. Ini terus kalau boleh tahu nih CPNS ya. Oke, karena mungkin Mbak Rahma sudah baca-baca tentang CPNS gitu. Kalau boleh tahu syarat-syarat dari CPNS itu apa aja untuk lulusan SMA? Ya hanya ini Bu, mengikuti tes CPNS aja. Nilai-nilainya juga dilihat kah atau seperti itu? Dilihat insya Allah. Itu minimal berapa kalau boleh tahu dari nilai-nilai CPNS itu? Kemarin di syaratnya tuh tidak tercantum sih Bu. Minimal 7 atau 8 itu enggak ada Bu, enggak ada. Gitu. Ini ini ya, daftar untuk Pemkot DIY atau Pemkot Jogja maksudnya. Iya. Arahnya kemana nih CPNS? Itu boleh milih toh? Maksudnya boleh, Bu. Mau di bagian apa, instansi apa gitu, bisa itu? Bisa. Berapa pilihan sama dengan ini enggak? UTBK. Saya nggak ikut TBK Bu. UTBK itu kan sekarang saya tuh baru tahu gara-gara kemarin yaitu anak saya daftar UTBK kan gitu. Boleh 3 pilihan, terus ada pilihan keempat kayak saya lupa ya. Yang pasti itu salah satunya itu D3 pilihnya, jadi S1 D3 gitu loh, pilihan D3-nya tuh harus dipilih gitu. Itu yang saya tahu ya. Mungkin nanti ini ya guys, yang anak-anak Gen Z yang baru lulus SMA atau enggak gap year terus lagi ngikutin UTBK, mungkin nanti kalau saya salah bisa dikoreksi kayak gitu. Kalau nggak salah tuh kemarin ada pilihan yang harus D3-nya atau enggak vokasi. Vokasi harus D3 atau vokasi, D4 tuh ya vokasi itu. Seperti itu saya lupa itu 3 pilihan atau 4 pilihan, saking saya cuma dilaporin aja nih aku udah daftar ini kayak gitu. Itu apakah seperti itu kah, maksudnya pemilihan CPNS boleh instansi apa gitu pilihannya? Boleh. Kayak gitu. Apa kalau boleh tahu pilihannya Mbak Rahma? Saya mau ambil kejaksaan. Widih, berat. Selain kejaksaan mungkin apa? Ya saya cuma itu aja Bu. Oh, lebih cuma ke situ, minat ke situ aja. Oh, minatnya di situ aja. Jadi cuma ngambil satu pilihan itu aja. Oh, nggak kok menyanyiakan pilihan yang lain? Maksudnya kalau kejaksaan nggak masuk kan bisa ke dinas yang lain. Belum dicoba Bu, belum minat juga. Pilihannya banyak ya? Iya, banyak. Oh, saya belum pernah membuka web CPNS sama sekali, jadi saya belum begitu paham. Hanya dengar-dengar aja gitu. Ternyata dia juga ada pilihannya kalau begitu ya. Ada. Khusus untuk anak SMA ya. Belum tertarik juga untuk, maksudnya kan di Jogja ini Pemkotnya juga macam-macam ya. Ada termasuk yang ada teman saya kerja itu juga CPNS tapi daerah budaya itu loh. Apa sih saya lupa deh, budaya pokoknya dia di sekitaran keraton itu, di alun-alun itu. Seni budaya atau apa itu termasuk PNS loh itu. Iya Bu, termasuk itu. Tapi saya nggak tahu apa maksudnya job desk-nya apa gitu, saya belum paham gitu loh. Macam-macam bahasnya. Kejaksaan ini kita lanjut aja yang interestnya Mbak Rahma ya. Kejaksaan ini masih ada subnya, masih ada apa-apa bagiannya, atau memang Mbak Rahma masuk kejaksaan, terus nanti pihak kejaksaan yang memutasi istilahnya, menempatkan Mbak Rahma ke A, B, C, D gitu. Kan macam-macam tuh subnya di kejaksaan itu.
Itu ada pilihan juga atau enggak? Kurang tahu Bu. Oh jadi ini cuma daftar ke kejaksaan aja, terus nanti pihak kejaksaan nanti yang menempatkan di mana aja. Itu pendaftarnya pasti banyak banget itu. Ya enggak sih kalau CPNS itu, saya kalau ngeliat antriannya. Kemarin udah ngisi berarti secara online. Masih rencana Bu. Oh ini belum dibuka berarti. Saya harus ikut tes juga. Betul itu termasuk kesehatan juga ya kalau nggak salah. Fisik juga kayak gitu. Harusnya menjaga kesehatan ini. Iya Bu, harusnya. Rajin-rajin aja bela diri kalau gitu. Lari itu yang pasti ya. Lari pagi. Setiap hari ini lari berarti. Iya Bu, ini mau saya rutinin. Kalau misalnya kegiatan untuk bela dirinya itu sendiri, itu seminggu berapa kali? Seminggu itu kalau saya latihan sama teman itu sekali seminggu, tapi kalau yang formal langsungan itu seminggu sekali juga di hari Sabtu. Oh memang weekend ya. Karena weekend itu waktunya yang udah free orang-orang ya. Terus di sekolah tuh nggak Mbak Rahma nggak istilahnya apa ya, menawarkan diri atau melamar, saya aja yang ngajar di sekolahan gitu, misalnya yang untuk bela diri ini? Belum dibuka Bu eskulnya. Padahal kemarin sudah dipamerkan tuh. Ya kan? Nah, ya emang Bu, tapi belum dibuka, belum ada yang minat juga. Oh gitu. Ini Mbak Rahma karena ini sekolahnya lulusannya SMA-nya sejenis boarding school ya kan? Sekolah boarding school. Nah ini antara SMA dengan si asrama ya, apa sih namanya boardingnya ini ya? Boardingnya ini berbeda ya ternyata ya? Berbeda. Jadi ada anak yang SMA-nya udah lulus, boardingnya belum? Iya ya, ada seperti itu ada. Ini gimana ceritanya, bisa diceritain nggak Mbak Rahma? Maksudnya pas saat mendaftar sekolah boarding gitu, ini gimana? Kok bisa sampai kelulusannya berbeda gitu loh, antara SMA dengan si boarding? Kok dari pengalaman saya, teman saya sendiri itu kan SMA sudah lulus, tapi boardingnya tuh belum, karena materi yang di boarding itu belum selesai buat diselesainya gitu. Dan sesuai target tuh kelas 2 SMA tuh udah selesai harusnya. Harusnya. Apa sih mata pelajaran di boarding itu yang membuat beda tuh apa? SMA apa boarding tuh apa gitu? Kan itu harusnya selaras ya, itu ya. Masuk kan sama tuh barengan. Kalian masuk tahun berapa? 2021 insyaallah. 2021 ya. Oke, 2021 masuk sama-sama. Oke, saya memilih SMA plus boarding berarti kan. Asrama berarti kan. Tinggal di asrama. Nah, itu memulainya kan bareng di 2021. Bareng. Kok bisa ini satu SMA-nya lulus, boardingnya belum gitu? Itu gimana kan? Nanti kendalanya gimana tuh kalau misalnya kita masih kita ada tanggung jawab nih nyelesain boarding misalnya gitu ya. Boarding itu hafalan ya? Hafalan. Oh, pantas sulit. Terus ada ininya juga, maksudnya bahasa Arabnya gitu? Ada Bu, ada. Lugoh. Itu bahasa. Saya pelajaran lugoh. Bahasa Arab ya. Itu sampai jilid berapa ya kalau lugoh itu? Lugoh itu bahasa Arab ya, guys? Kayak di sana tidak ada deh Bu lugoh tuh. Oh gitu ya. Jadi itu termasuk yang hafalan berarti yang hafalan. Yang nyandet ya istilahnya. Nyandet di juz berapa ini? Sampai belum lulus. Itu tuh banyakan itu Bu, banyakan pulang. Dari asrama pada pulang. Makanya materinya tuh nggak kecapai. Padahal targetnya harusnya kelas 2 udah lulus semuanya. Udah lulus semuanya itu berapa juz? Harusnya 20 ya? Tergantung kemampuan sih Bu, tergantung kelas masing-masing juga. Gitu. Soalnya anak saya bilang, harus 20 juz gitu, bilangnya gitu. Iya ya. Tapi ya tanggung ya, harusnya 30 juz sekalian gitu. Tapi luar biasa itu kesulitannya itu. Ini nyandet di juz berapa? Saya Bu. Iya, saya bertanya dengan Mbak Rahma. Nggak apa-apa Mbak Rahma. Itu maksudnya nyandet itu istilahnya sandungan rata-rata anak boarding. Ya kan ya, rata-rata anak boarding. Ya alhamdulillah kalau ada yang kelas 2 SMA udah lulus boarding, ya kan. Alhamdulillah lagi kalau barengan. Terus ada lagi yang mungkin nanti katanya ada sih kemarin ya, saya dengar-dengar, nggak apa-apa nanti pas liburan diselesaikan
liburan ini, liburan bulan-bulan Juni ini. Ada juga yang bilang, oh nggak apa-apa nanti pas kuliah semester 1, semester 2, yang penting nggak stres katanya bilang gitu. Kita selesaiin aja gitu sambil sambil kuliah boardingnya ini. Ada yang juga bilang yang seperti Mbak Rahma ini, nanti kalau udah dapat kerja sambil nyelesain boarding juga. Dan ada yang putus asa juga. Ini macam-macam ini Gen Z ini. Akhirnya udah aku nggak mau nerusin boarding. Ada ya yang begitu kan, boardingnya udahan aja, aku udah cukup segini aja, cukup 20 juz atau nggak cukup 10 juz aja kayak gitu ya. Targetnya sih 30 juz tahu saya ya. Boarding schoolnya ini target lulus SMA, lulus juga 30 juz. Tapi ya namanya anak-anak Gen Z, harap dimaklumi untuk boardingnya ini. Anak saya aja hanya 20 juz soalnya. Dia bilang aku udah lulus 20 juz, mulus, nggak nyandet katanya bilang gitu. Alhamdulillah, ya disyukuri toh Mbak, kayak gitu. Jadi ya yang 10 juz lagi ya kita lihat saja nanti apakah dia masih bersemangat untuk menyelesaikan 30 juz. Ya alhamdulillah sebagai orang tua seneng dong anaknya lulus 30 juz itu paling tidak sudah memberikan mahkota dan jubah emas ke orang tuanya di akhirat nanti. Itu yang membuat semangat. Mungkin ini jadi semangat untuk Mbak Rahma yang ini belum lulus boarding ya. Belum, karena ada suatu problem makanya harus keluar gitu. Harus keluar. Jadi harus semangat tetap ya. Apapun yang terjadi teman-teman, anak-anakku sekalian gitu ya, jangan putus asa. Apapun kondisimu, kamu syukuri aja. Mbak Rahma juga mensyukuri aja kondisinya apapun itu gitu. Misalnya boarding ini nyandet gitu. Jangan putus asa. Insya Allah akan ada jalan keluarnya. Harus yang satu tetap semangat. Tetap happy menjalani hidupmu dan tetap on tracknya itu tetap di jalan yang baik dan benar ya. Iya benar. Insya Allah seperti itu. Oke, ini mudah-mudahan kalau boleh kasih masukan sebagai orang tua nih, saya bilang gitu, orang tuanya para Gen Z nih, ya itu tadi Mbak Rahma harus tetap semangat kayak gitu. Terus mulai tuh ditata aja gitu rencana ke depannya apa. Kalau di anak-anak sekarang namanya mind mapping ya. Iya. Padahal paling capek hidup di mind mapping ya katanya anak-anak Gen Z itu. Harus udah aja ini aja mengalir katanya bilang kayak gitu. Anak-anak saya juga bilang, kalau saya bilang udah diatur aja hidupmu, tapi yang penting kamu tuh santai, kamu tuh happy, saya bilang gitu. Ya tapi kalau di mind mapping gitu aku malah stres gitu. Makanya saya tuh nggak bisa loh ngajarin anak saya tuh beneran deh. Gitu loh, sulit gitu. Kadang-kadang diskusi kadang-kadang jadi mentah lagi. Jadi harus ada pihak ketiga nih biasanya yang kayak gitu. Tapi biasanya kalau saya ngasih tahu anak lain gitu ya, itu lebih masuk, Mbak. Lebih masuk, Bu. Kalau anak sendiri debatnya panjang biasanya seperti itu. Ini kalau boleh tahu dari teman-temannya Mbak Rahma juga mungkin ada yang bekerja juga, tertarik bekerja atau meneruskan ke UT. Kalau tentang itu saya kurang tahu, Bu. Tapi ini yang membuat Mbak Rahma memutuskan, oke, aku mau bekerja aja, terus nanti kalau setelah bekerja aku akan UT gitu ya, Universitas Terbuka ini. Biasanya ya, yang setahu saya nih Mbak Rahma ya, tapi tolong dikoreksi nanti kalau saya salah ya. Itu biasanya ikut temen. Enggak. Nah, makanya gitu ya. Makanya saya bertanya nih, tadinya pribadi yang unik nih, pribadi yang punya tujuan gitu loh. Kalau gitu kayak gitu, itu patut disyukuri Mbak Rahma, bahwa Mbak Rahma sendiri tuh udah punya target sendiri, nggak kayak teman-temannya. Oh, temanku punya target ini, temanku punya target B, tapi aku punya target sendiri yang ini mampuku di sini gitu, kayak gitu. Ini biasanya ikut temen sampai mendaftar kuliah, mendaftar UTBK. Ini UTBK sudah masih berjalan ya ini ya, masih berjalan karena ada anak-anak yang UTBK sampai tanggal 20 Mei kalau nggak salah. Ya, gelombang 2, Bu. Hah? Gelombang 2. Gelombang 2 itu Mbak Rahma bilang gelombang 2 UTBK masih berjalan di bulan Mei ini. Jadi ujian mandirinya pun PTN di Yogyakarta itu setelah UTBK ini berlangsung untuk anak-anak yang baru lulusan SMA dan gap year. Oke, aku nanya, gap year itu bisa setahun 2 tahun ya kalau nggak salah ya? Bisa, Bu. Dikasih kesempatan jadi 3 kali ikut UTBK berarti ya. UTBK pertama dia lulus SMA, UTBK kedua dia gap year 1 tahun, UTBK ketiga dia gap year yang 2 tahun.
Bener ya? Bener, insya Allah. Oke. Bener, insya Allah. Dan kalau tidak berubah ya, saya juga kurang tahu. Ntar dikoreksi lagi di kolom komen deh. Kalau saya salah ini masalahnya saya hanya mengikuti para Gen Z, perkembangan para Gen Z nih. Gitu, yang ini baru-baru lulus gitu. Yang kemarin ceria banget tuh buat video-video, mungkin reel-reelnya pada pada lewat-lewat di Instagram dan di TikTok dan di FB juga gitu loh. Anak-anak Gen Z ini kemarin lagi heboh lulusan SMA, terus ngebuat video-video heboh, terus foto-fotonya juga ceria-ceria banget, yang saya sampai terharu banget lihatnya. Ingat masa-masa saya juga lulus SMA. Kayak lagi seneng-seneng ya. Terus harunya pisah sama bu guru. Ya gimana perasaannya Mbak Rahma nih pisah sama teman-teman sekelasnya yang sudah 3 tahun bersama ya. 3 tahun bersama. Terus pisah dengan wali kelas yang wali kelasnya jelas setahun ya. Setahun karena setiap kenaikan kelas 10, 11 beda-beda wali kelasnya kan. Ini oke, boleh cerita dong perasaannya Mbak Rahma gimana rasanya kemarin pas di wisuda terus nerima surat keterangan lulus ya baru ya, belum ijazahnya baru keluar nanti ya. Tapi kan itu pengukuhannya. Wah, saya lulus SMA. Gimana tuh rasanya Mbak? Sudah menyelesaikan, kita lupakan dulu boardingnya ya, karena boardingnya belum selesai dia, jadi stres nanti kalau ditanyain. kita nanya yang dia happy aja, nanya lulus SMA-nya ini. Gimana Mbak? Selama ini kan semester terakhir, semester genap-genap ini kan lagi berjuang tuh kemarin yang ujian praktek lah, yang ujian sekolah ya. Ujian terus gitu kan, kata anak saya nggak kelar-kelar ujiannya sampai UTBK ini yang ikut UTBK ya, nggak kelar-kelar. Itu gimana rasanya Mbak Rahma? Kalau dari saya sih kan ujian-ujian terus ya Bu, sebulan itu full ujian, terus ya ini pikirannya tuh jadi pusing terus gitu. Dan saya ada cerita dikit ya Bu. Oke, silakan. Dulu kan kemarin kan saya juga termasuk siswa eligible ya Bu. Gitu ya. Tapi saya milih buat ngundurin diri karena saya belum siap buat kuliah langsung. Gitu. Makanya dari itu saya milih kerja aja awalnya. Jadi saya eligible-nya itu dilembar ke nilai yang bawahnya saya aja gitu. Ya udah, gitu, saya terima-terimain di bawahnya. Saya terima-terimain aja gitu. Udah belum rezekinya gitu aja dah. Gitu. Terus ini pas lulus rasanya gimana? Lega? Seneng? Ya lega Bu, lega. Udah selesai. Bebannya sudah lepas gitu ya. Yang kemarin ujian berturut-turut, ujian praktek, ujian sekolah, terus belum tryout ya. Jadi kemarin tapi nggak ikut tryout ya? Enggak Bu. Nggak ikut tryout. Tapi ini yang ikut UTBK otomatis ikut tryout yang sehari-harinya tuh kayaknya ujian aja, ngeliat-ngeliat soal aja. Mungkin termasuk anak saya itu lebih sering mengurung diri di kamar kayaknya anak-anak Gen Z yang baru lulus SMA ini. Jadi ini sekarang sudah bebas, bisa jalan, maksudnya keluar rumah tanpa ada beban besok harus apa kan. Kalau kemarin tertunda keluar rumahnya nih, saya besok uprak nih gitu kan. Ya kan, ujian praktek nih besok apa, aduh nih. Oke, selamat dulu ya. Selamat lulus SMA, semoga barokah ya Mbak. Amin. Sukses dan tetap semangat, happy selalu. Oke guys, teman-teman semua dan anak-anakku yang baru lulus SMA ini di tahun ini di 2024, tetap semangat ya. Apapun pilihanmu, mau bekerja atau mau kuliah, atau bekerja sambil kuliah di dalam negeri, kuliah di luar negeri, mau jadi TKI, TKW, boleh itu. Itu semua pilihanmu. Dan kamu hanya dituntut sebagai manusia atau remaja yang bertanggung jawab dan selalu bahagia pastinya. Jangan sampai kamu stres, depresi dan macam-macamnya, yang ini mental health yang kemarin kita bahas nih episode sebelumnya. Terima kasih Mbak Rahma atas kehadirannya di studio Rumpi Asik. Dan ini pokoknya saya doain terus lah. Kita semua doain lah Mbak Rahma sukses ya gitu, apapun yang Mbak Rahma pilih gitu. Salam buat keluarga juga, salam buat teman-teman juga gitu ya.
Oke, Sobat Rumpi Asik, nantikan terus ya episode-episode menarik di Rumpi Asik. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share. Jika kamu ada yang mau adu komen juga, ini seperti episode-episode menarik tuh, kemarin tuh kan ada yang adu komen tuh, boleh kok. Maksudnya sebagai Gen Z yang baru lulus SMA, kalian boleh komen macam-macam di YouTube Rumpi Asik, di FB, IG, TikTok Rumpi Asik. Oke, kita nanti ya komen-komen kamu. Tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik.